Puncak acara peringatan Harkopnas ke-73 di Kabupaten Tulung Agung, yakni pemberian bansos paket sembako secara simbolis, yang dilakukan langsung Bupati Tulung Agung Marioto Birowo, didampingi Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Tulung Agung, kepada perwakilan 4 orang anggota koperasi di Tulung Agung. Daerah mengadakan pembinaan langsung. Ya, jadi koperasi harus tetap diproteksi karena sejarahnya usia 73 tahun ya. Ini sejarah perjuangan bangsa yang sangat luar biasa, Bro. Jadi memang betul-betul diharapkan koperasi bisa memberikan satu peningkatan ya, kemudahan kepada warga masyarakat, utamanya warga masyarakat yang bawah, artinya bisa memberikan apakah itu pinjaman, apakah itu juga memberikan bantuan sembako sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Adanya sembako, di mana sembako ini variasi karena komposisi atau istilahnya apa, masing-masing koperasi beda, sehingga ada variasi untuk sembakonya masing-masing koperasi, dan itu untuk anggota koperasi di masing-masing koperasi yang ada di Tulung Agung. Jumlahnya berapa Pak bantuannya? Paket bantuannya? Bantuannya 5.110. 5.110. Iya. Harapannya seperti apa? Harapan koperasi ke depan dengan melalui koperasi kita harapkan kebersamaan, persamaan, dan gotong royong bisa ditumbuhkan. Bupati Tulung Agung Marioto Birowo menyampaikan, koperasi memiliki andil besar untuk bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tulung Agung untuk menguatkan perekonomian lokal yang saling berintegrasi. Sektor ekonomi kreatif di mana anak-anak muda saat ini banyak terlibat dalam sektor tersebut, yang tentu saja hal ini sangat diperlukan adanya satu tumbuh kembang sebuah koperasi yang aktif, baik itu untuk koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain harus terintegrasi satu sama lain. Kemudian perlu kami sampaikan juga, di tengah pandemi COVID-19 ini, koperasi bisa menjadi partner pemerintah untuk mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional, seperti halnya koperasi Tani Koptan Jasa Tirta, yang menjadi salah satu dari 10 koperasi di Jawa Timur yang akan mendapatkan bantuan dalam program relaksasi pinjaman atau pembayaran dan perkuatan permodalan usaha dari dana bergulir LPDP KUMKM untuk dapat mensinergikan dengan dunia pariwisata. Jadi termasuk koperasi. Jadi koperasi ini namanya Koperasi Jasa Tirta ya. Bukan, tadi saya berpikiran dengan Pak Ketua DPRD dan Pak Sekda itu, saya pikir binaannya miliknya Jasa Tirta yang ngurusi sungai itu. Ternyata bukan, hanya namanya. Tapi kalau enggak ngerti ya bingung. Jadi apa no? Koperasi Jasa Tirta Wilis gitu. Jadi yang tentu saja seperti ini adalah sebuah penguatan daripada ekonomi kerakyatan. Indonesia tidak bisa terjadi satu inflasi karena apa? Karena peran daripada UMKM yang cukup berhasil di negara kita. Salah satunya. Kenapa tahun ini sengaja kita adakan peringatan Koperasi ke-73 tahun 2020 Kabupaten Tulung Agung di tempat wisata Ori Green Sendang ini, yang tentu saja sebagaimana tadi dilaporkan, karena tempat ini dimiliki oleh koperasi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tulung Agung tercinta. Koperasi Koptan Jasa Tirta. Nah ini loh, Koperasi Koptan Jasa Tirta jenenge, bukan lembaga nih. Sendang. Sekaligus untuk kembali menggerakkan dunia pariwisata di Kabupaten Tulung Agung yang bergerak menuju era new normal. Jadi kita memang sudah ada satu edaran, kita memintakan ya
khususnya masalah relaksasi terhadap pinjaman ini, kita minta dispensasi kepada para pengguna jasa perbankan untuk memberikan sebuah kemudahan, utamanya dalam angsuran. Termasuk koperasi? Ya, termasuk koperasi. Lebih lanjut, Bupati Tulungagung Marioto Birowo juga mengapresiasi kinerja para penggerak koperasi di Kabupaten Tulungagung, terutama dalam mewujudkan koperasi tangguh dan pemberian 5.110 paket sembako serentak di Tulungagung. Koperasi sangat dibutuhkan oleh rakyat, oleh masyarakat. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa koperasi ini adalah satu sosok guru ekonomi. Ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Juga kita harus bersyukur karena atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita ikut merasakan perjalanan koperasi di negeri kita tercinta hingga usianya ke-73 dan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam perjalanan ekonomi di Kabupaten Tulungagung dan secara umum perekonomian bangsa. Juga perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan online data sistem ODS koperasi di Kabupaten Tulungagung saat ini berjumlah 1.391 koperasi yang terdiri dari 322 koperasi produsen, 18 koperasi pemasaran, 895 koperasi konsumen, 30 koperasi jasa, dan 125 koperasi simpan pinjam. Dan pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-73 tahun 2020 ini, Kabupaten Tulungagung mengadakan aksi Koperasi Tulungagung Peduli COVID-19 dengan memberikan bansos kepada para anggotanya dalam upaya mewujudkan koperasi yang tangguh. Jadi yang dikatakan tangguh itu adalah kuat kalau dalam hal membentuk kampung tangguh, kampung yang ikut bertanggung jawab, mengedukasi kepada masyarakat sekitarnya khususnya di era COVID-19. Di situ pasti ada, yang pertama adalah pos kesehatan, yang tangguh itu. Yang kedua pasti ada pos lumbung pangan. Kita beri bantuan, tapi koperasi ini sudah gede. Kalau di sini nanti apa? Koperasi tangguh jasa tirta gitu ya. Itu juga ada apa-apa, kasih tangguh ning kono. Tapi lumbung pangannya nanti kita bantu. Kalau bantu ya namanya membantu gitu. Jadi harapan saya ini baguslah Tulungagung. Pengurus koperasi ini jangan konco dolan kabeh lho kula niku. Jadi namanya yang berasas kekeluargaan ya konco kabeh, kira-kira gitu. Jadi inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita raih dan langkah apa yang kita tempuh senantiasa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung, khususnya masyarakat Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Terima kasih Dirgahayu Koperasi Indonesia. 73 tahun sudah koperasi tetap eksis di Indonesia dan terus berkembang di tiap daerah seperti halnya di Kabupaten Tulungagung. Di tengah keterbatasan akibat wabah COVID-19, koperasi terbukti tetap mampu mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Dirgahayu Koperasi Indonesia. Kalau koperasi tangguh yang jelas bahwa koperasi itu betul-betul namanya tangguh ya, harus sehat ya, koperasi itu sehat, bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kepada warganya. Yang namanya koperasi itu adalah usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ketika kita adanya pandemi, diminta di mana warga kita banyak yang anggota koperasi
yang dulu bekerja di perusahaannya berhenti, yang dulu bekerja di sektor real itu juga tidak laku karena pengaruh COVID-19. Hendaknya koperasi dapat memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan bagi warganya. Secara nasional kita mengharapkan adanya suatu koperasi yang berkualitas, di mana koperasi yang berkualitas itu diidentifikasikan ada 3 variabel. Ada koperasi aktif yang bersertifikat, kita ada yang sudah sertifikat di Tulungagung ada 459. Kita harapkan di situ ada koperasi aktif juga, koperasi aktif ada 718. Terus yang kedua, adanya volume penghasilan yang meningkat dari 746 miliar sekian, harapan kami 2020 ini bisa meningkat juga. Begitu juga menciptakan koperasi sehat, di mana koperasi sehat itu indikatornya kita ada permodalannya, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, ada aspek manajemen, ada aspek efisiensi, ada aspek mandirian, ada aspek jati diri. Jadi itu untuk mewujudkan suatu koperasi yang sehat. Demikian tadi pemirsa acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-73 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung bersama Dekopinda Kabupaten Tulungagung. Melalui acara ini diharapkan pembentukan koperasi tangguh dapat membantu memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, serta mengedepankan kesejahteraan seluruh anggota koperasi di Tulungagung. Saya Mayfeni Ayu, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.